Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi ya. Malam ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan. 2 hari ini firman Tuhan ini berbicara kuat sekali. Mungkin mengenai hal praktis ya. Hal praktis yang saya bisa bagikan kepada semua teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah-langkah praktikal dalam kehidupan iman kita percaya sama Tuhan. Saudara, judul khotbah saya malam hari ini adalah S2 ya, tapi bukan gelar master. Nah, S2 yaitu see and speak. Jadi melihat dan berbicara. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana sebetulnya ketika sebuah proses miracle yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita tuh seperti apa stage-stage yang harus kita lewati, seperti apa fase yang harus kita jalanin. Saya mau ajak kita belajar dari satu tokoh. Kalau kita mau belajar tentang iman, kita belajar tentang mujizat. Tidak ada lagi tokoh yang lebih dikenal sebagai bapak orang beriman, yaitu Abraham. Saya mau mengajak Anda membuka dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saudara, ini pertama kali Tuhan melepaskan sebuah janji kepada Abraham mengenai keturunan. Di Kejadian pasal 12, Tuhan lebih berbicara kepada Abraham seperti ini. Kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan memberikan negeri ini. Cuman itu. Tetapi janji yang secara spesifik menyentuh soal keturunan, pertama kali muncul di ayat ini, yaitu Kejadian 13, ayat 15 sampai 16. Di mana Tuhan bicara, aku akan membuat keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Pada waktu janji ini dilepaskan oleh Tuhan kepada Abraham, umur Abraham pada waktu itu 79 tahun. Jadi secara manusia, Abraham maupun Sarah sebetulnya sudah lewat, sudah expired, sudah tidak mungkin. Nah, tapi saya mau melihat kepada saudara. Ada orang bertanya begini, boleh nggak Bu, kita ini berharap tentang hal-hal yang kita tuh tidak mungkin bisa raih, yang sangat mustahil untuk kita raih kepada Tuhan. Ya jelas boleh. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, Allah Maha Besar. Allah yang pekerjaannya adalah hal-hal yang mustahil. Kalau hal-hal yang impossible itu bagian Tuhan, kalau kita meminta yang possible-possible, itu manusia sudah bisa melakukannya. Jadi saudara, secara manusia, secara kasat mata, Abraham dan Sarah tidak pada kondisi sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mempunyai keturunan. Tetapi ini hebatnya Tuhan, sebuah janji, sebuah vision pertama kali dilepaskan oleh Tuhan pada saat Abraham justru ketika dalam kondisi berlawanan. Saudara, sering terjadi dalam kehidupan kita, kita ini dapat visi dari Tuhan, dapat janji dari Tuhan, justru pada saat kita ada di posisi yang sama sekali terbalik. Misalnya, Tuhan melepaskan janji kepada kita soal keuangan, di saat kita secara keuangan betul-betul ada di titik bawah. Tuhan melepaskan janji soal kesembuhan di saat badan kita sedang sakit. Jadi seringkali vision yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya itu justru memang diberikan pada kondisi yang 180 derajat terbalik. Jadi di sini saya mau Anda melihat betul, inilah pertama kali Tuhan rilis vision kepada Abraham. Tuhan melepaskan visinya buat Abraham.
Kemudian kita melihat Kejadian pasal 22. Saya ajak kita lompat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Kita lihat ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Ada sebuah cerita di mana ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa lain dituliskan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Kita sering menerjemahkan Jehovah Jireh itu adalah Tuhan menyediakan. Tuhan provide. Sebab itu sampai sekarang di atas, dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, menariknya begini, ketika saya melihat kata Jehovah Jireh, arti sesungguhnya dari bahasa asli Jehovah Jireh, itu adalah Jehovah sees, Tuhan melihat. Saya ulangin ya saudara, Tuhan melihat. God sees, Jehovah sees, saudara ya. Nah yang menarik, kata melihat, perhatikan ya, kata melihat itu pertama kali, itu dalam bahasa asli yaitu ra'ah. Kata melihat dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani itu ra'ah. Nah lucunya kata melihat itu punya pengertian ra'ah, itu adalah kalau di dalam bahasa Inggris dituliskan begini, He will see to it. God will see to it. Kalau kita menerjemahkan Tuhan akan melihat. Tetapi uniknya saudara, kata he will see to it dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Kalau ada kata he will see to it, itu artinya Tuhan akan menyediakan. Jadi kalau di dalam dialog bahasa Inggris, misalnya saudara sedang memerlukan sebuah dokumen. Kemudian misalnya saya berkata, I will see to it, berarti saya akan menyediakan dokumen itu untuk saudara. Jadi menarik sekali kata Jehovah Jireh yang artinya Tuhan melihat, Jehovah sees, itu juga punya pengertian, Jehovah sees itu artinya Tuhan menyediakan. Kenapa saya bilang begini tentang ra'ah atau melihat? Saudara, pertama kali Tuhan memberikan kepada Abraham, lihatlah debu-debu tanah banyaknya. Seperti itulah keturunan itu nanti, keturunanmu. Ini pertama kali Tuhan memberikan vision. Apakah arti vision? Vision itu adalah melihat. Saudara, iman bicara tentang melihat sesuatu yang kita belum bisa lihat secara fakta. Tetapi ini yang namanya mental vision, sesuatu yang kita lihat di dalam. Ketika Tuhan memberikan sebuah janji kepada Abraham, aku akan memberikan kamu anak sebanyak debu-debu tanah. Maka mulai di dalam bagian dalam Abraham mulai melihat debu-debu itu seperti baby-baby yang nanti banyaknya Tuhan akan berikan sedemikian banyak kepada Abraham. Bukankah saudara kalau terima janji atau nubuatan, saudara udah kebayang dulu kan? Tuhan memberikan janji begini, aku akan memberikan financial breakthrough. Yang saudara bayangkan adalah financial breakthrough. Belum kelihatan secara fisik, tetapi di dalam mental sudah ada vision. Makanya saudara, tidak aneh ketika kita mendengar kata vision ketika Tuhan memberikan sebuah visi atau penglihatan. Ternyata dalam bahasa Inggris muncul kata penyediaan yaitu provision. Dari kata provision yaitu pro ditambah vision. Pro itu artinya mendukung vision. Pro mendukung, vision penglihatan. Provision artinya mendukung penglihatan. Artinya begini, untuk terjadinya provision, Anda harus dimulai dari vision dulu dari Tuhan. Untuk mulai terjadi penyediaan sesuatu secara fisik, harus langkah pertama Anda mendapatkan vision dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan vision, maka selanjutnya akan terjadi provision. Ketika Tuhan memberikan kita see,
maka disitulah Ra'ah terjadi. Sangat luar biasa. Dalam bahasa Ibraninya, di atas gunung ini Tuhan akan menyediakan. Luar biasanya kata menyediakan juga dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata Ra'ah. Kata provide itu Ra'ah. Dengan kata lain, kata menyediakan akan muncul bersamaan dengan kata melihat. Inilah prosesnya mujizat. Sebelum saudara melihat penyediaan, saudara sebelum mengalami pengalaman penyediaan mujizat, saudara harus melihat dulu. Vision, melihat dari Tuhan. Ketika saudara dapat nubuatan, ketika saudara dapat janji, itu the first step yang kita alamin, yaitu we get the vision, kita mendapatkan visi, maka ketika kita mendapatkan Ra'ah, disitulah akan terjadi Ra'ah, yaitu penyediaan. Setelah dapat visi, maka di kemudian akan terjadi provision. Nah, saya akan cerita lagi lebih jauh. Kita kembali ke Kejadian pasal 15. Kita lihat. Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang kedua. Kejadian pasal 15, ayat yang kedua. Kita lihat ya, saudara. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Perhatikan saudara, ini Kejadian 15 terjadi 5 tahun setelah kejadian pasal 13 tadi. 5 tahun. Kejadian pasal 13 terjadi ketika Abraham umur 79 tahun. Kejadian pasal 15 terjadi 5 tahun kemudian. Jadi Anda tambahkan 79, tambahkan 5, menjadi 84 tahun. Perhatikan dalam kurun waktu 5 tahun, Abraham mulai ragu. Makanya dia bilang begini, aku loh enggak punya anak, berarti yang akan menjadi pewarisku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Karena aku tidak punya anak, yang akan mewarisi semua rumahku, kekayaanku adalah Eliezer. Saudara, tidakkah terjadi seperti ini ketika kita menerima vision atau janji atau nubuatan dari Tuhan? Dalam proses perjalanan, kita seperti Abraham, kita mulai ragu. Kita mulai ragu, iya enggak ya gua punya anak? Bisa enggak ya aku dapat keturunan? Kayaknya enggak bisa deh. Makanya berarti nanti yang akan menggantikan untuk menjadi pewaris adalah hambaku, budakku, Eliezer. Saudara lihat, di sini ada terjadi proses keraguan. Keraguan. Setelah terjadi keraguan, ini lihat lagi Kejadian 15 ayat yang ke-5. Kejadian 15 ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa yang dilakukan Tuhan di sini? Saudara, seringkali dalam perjalanan iman, kita itu ragu. Mulai ragu akan janji Tuhan, terlebih ketika kita melihat fakta tidak terjadi sama sekali. Tetapi ini baiknya Tuhan. Tuhan selalu berusaha untuk berurusan sama imannya Abraham. Untuk kedua kalinya, Tuhan melepaskan perkataan lagi. Kali ini Tuhan bilang, coba kamu lihat ke langit. Nanti seperti banyaknya bintang di langit, kamu akan punya keturunan. Perhatikan Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu, 5 tahun sebelumnya, Tuhan suruh lihat, Abraham suruh lihat ke debu tanah. 5 tahun kemudian, Abraham mulai ragu. Setelah 5 tahun, mana anaknya? Mana istriku tidak kunjung hamil? Abraham mulai ragu. Tuhan memberikan kembali janjinya. Di ayat yang ke-5, Tuhan ngajak Abraham lihat ke langit. Perhatikan, kenapa?
Tuhan mulai memberikan kepada Abraham kekuatan untuk bisa terus melihat dengan mata iman, baik siang maupun malam. Malam lihat bintang, siang lihat debu tanah. Malam lihat bintang, siang lihat debu tanah. Setiap kali Abraham ragu, kalau itu malam dia disuruh lihat bintang. Kalau dia ragu lagi siang hari, disuruh lihat debu tanah. Sedemikian prosesnya, saudara. Jadi Anda lihat, ternyata ketika kita dapat vision, atau dapat penglihatan, atau dapat janji dari Tuhan, itu tidak segampang itu. Iman kita up and down. Tetapi Tuhan selalu nggodok hatinya Abraham, sampai ada sesuatu yang amazing, saudara. Dalam Kejadian pasal 17, kita lihat. Kejadian pasal 17, ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Abraham umur 99 tahun. Ingat, perhatikan. Abraham umur 99 tahun. Berarti sudah jalan 20 tahun. Sejak visi pertama dikasih. Saya nggak tahu saudara udah nunggu berapa lama. Janji Tuhan untuk keuangan, janji Tuhan untuk pekerjaan, janji Tuhan untuk keluarga. Saya nggak tahu berapa lama. Tetapi kalau saudara tuh tanya gini, kenapa ya Bu Ruth? Tuhan tuh sampai membiarkan Abraham itu menunggu 20 tahun. Honestly, ini yang saya temukan. Yakobus pasal 1 pernah ngomong seperti ini. Kalau kamu ragu, jangan berharap kamu akan terima sesuatu. Selama 20 tahun, Abraham hidup up, down, naik, turun, naik, turun. Dalam Kejadian pasal 15 tadi kita baca, Abraham mulai ragu. Lalu dia mulai bilang, kayaknya hambaku yang akan menjadi pewaris. Mulai down. Dalam Kejadian 16, Sarah down juga. Lalu Sarah bilang, kayaknya deh ya, janji Tuhan buat kita ngasih anak mungkin bukan dari rahimku. Mungkin harus pinjem rahim perempuan lain. Makanya kamu datengin Hagar. Siapa tahu mungkin dari dialah kita akan mendapat keturunan. Perhatikan, selama 20 tahun, Abraham up, down, up, down, up, down. Saudara, iman sebesar biji sesawi bisa mindahkan gunung. Tetapi keraguan sebesar biji sesawi membuat gunung tidak jadi pindah. Setiap kali iman sebesar biji sesawi akan menggerakkan gunung. Tetapi keraguan sedikit sebesar biji sesawi akan membuat gunung itu batal untuk bergerak. Ada seseorang pernah mengilustrasikan seperti ini. Ada sebuah objek, katakan sebuah barang di tengah-tengah, lalu barang ini ditarik oleh dua ekor kuda, satu kuda ke sebelah kiri, satu kuda ke sebelah kanan. Katakan kuda yang kanan ini kuda kekuatan iman, katakan kuda yang ke sebelah kiri adalah kuda keraguan. Lalu objek yang ada di tengah, kemanakah dia akan berjalan? Tergantung kuda mana yang lebih kuat. Setiap kali kita mulai imannya mulai kuat, kuda sebelah kanan akan berusaha menarik ini. Tetapi iman kita kuat cuma sebentar. Karena tidak lama kemudian iman mulai keraguan itu muncul, maka kuda yang kiri akan bergerak. Itu loh yang terjadi di dalam banyak perjalanan doa kita. Banyak yang tanya sama saya, kenapa doa saya ini kok nggak dijawab-jawab. Kadang-kadang kita tuh mengartikan bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Nggak semuanya bukan waktu Tuhan. Kadang-kadang mungkin sudah waktunya Tuhan. Tetapi yang membuat objek ini tidak bergerak. Karena antara kuda kanan dan kuda kiri selalu tarik-tarikan. Kapan objek ini betul-betul pindah ke perbatasan sebelah kanan? Itu yang terjadi selama 20 tahun dari perjalanan iman Abraham. Kadang dia up,
kadang dia down, kadang dia naik, kadang dia turun, kadang dia kuat, kadang dia mulai ragu lagi. Kalau saudara lihat dari Kejadian pasal 15 sampai Kejadian 17, itu cuma selisih 2 pasal Bapak Ibu. Tetapi 2 pasal ini 20 tahun saudara. 20 tahun Abraham dan Sarah naik turun, naik turun. Sekarang saudara tahu kenapa perjalanan Abraham sampai segitu lama untuk mendapatkan keturunan. Iya, salah satu penyebab yang cukup kuat berpengaruh adalah karena proses iman. Keraguan dan kekuatan imannya selalu bertentangan dan selalu berjuang tarik-tarikan. Saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu. Kejadian pasal 17. Kita lihat ayat yang ke-5. Perhatikan. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-5. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 20 tahun sejak menerima janji soal anak, Tuhan baru ngerubah nama. Kenapa saya bilang perubahan nama ini penting, Bapak Ibu? Di sini lihat bedanya ya, perubahan nama ini penting banget. Abram itu artinya father of altitude, atau bapak kehormatan, bapak dari tempat tinggi, bapak dari posisi yang tinggi, father of altitude. Tetapi Tuhan berkata, aku memanggil kamu sekarang dengan nama Abraham, father of multitude, bapak dari banyak, bapak dari banyak. Jadi dirubah dari bapak kehormatan, Abraham memang sangat kaya raya, boleh termasuk dibilang konglomerat pada zaman itu, dirubah namanya menjadi bapak banyak anak. Bedanya di mana di sini? Dengarkan baik-baik saudara. Bedanya di sini adalah gini. Setelah Tuhan merubah nama Abraham menjadi Abraham, maka setiap kali Abraham berpindah tempat, setiap kali ketemu dengan orang baru, Abraham ditanya, siapa nama bapak? Dia bilang, bapak banyak anak. Anak bapak berapa memang? Belum ada. Diketawain, bapak banyak anak. Tapi anakku nanti akan sebanyak bintang di langit. Jadi dia mungkin harus explain, nanti anakku akan sebanyak bintang di langit, nanti anakku akan sebanyak debu di tanah. Setiap kali dia ketemu orang, ada sesuatu yang mulai berubah di sini, saudara. Apa? Mulut. Abraham mulai melepaskan perkataan, bapak banyak anak. Kemana dia jalan? Perkenalkan, bapak banyak anak. Bapak anaknya berapa? Ntar lagi anak saya sebanyak bintang di langit. Mau tidak mau, bapak banyak anak. Bapak banyak anak. Sesuatu mulai berubah. Lihat ya, mulai mulut. Selama 20 tahun, vision, naik turun. Kemudian pada umur 99, Tuhan merubah namanya menjadi Abraham. Saya tunjukkan kepada saudara di dalam Kejadian 18. Lihat ya, Kejadian 18 ayat 10. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, ini ceritanya Abraham ketemu dengan 3 malaikat yang menyamar menjadi manusia. Lalu Abraham memberi mereka makan, menjamu mereka. Kemudian setelah menjamu mereka, Abraham mendapatkan ayat 10 ini. Dan firman-Nya, dengarkan. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Tahun depan istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kejadian 18 terjadi ketika Abraham usia 99 tahun. Jadi kejadian 17 ke 18 tidak jauh selisih banyak. Tuhan bilang lewat para malaikat itu, tahun depan kamu sudah gendong anak. Tariklah 1 tahun ke depan. Abraham punya Ishak ketika umur 100 tahun. Berarti saudara, taruhlah 12 bulan, dipotong hamil 9 bulan, sisa 3 bulan. Ini yang saya mau tunjukkan pada Anda. Ketika Tuhan memberikan visi,
Kemudian hati Abraham up down, ragu, enggak, ragu, yakin, ragu lagi, muter terus. Tuhan berurusan sama hatinya selama 20 years, selama 20 tahun, sampai akhirnya Abraham mulai bulat, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut, lihat bintang di langit, lihat debu tanah lagi, lihat bintang lagi, lihat debu lagi. Lalu Tuhan berkata, ganti namamu menjadi Abraham, bapak banyak anak, bapak banyak anak. 3 bulan kemudian, sejak Abraham merubah nama menjadi Abraham, 3 bulan kemudian Sarah hamil. 20 tahun Sarah tidak hamil-hamil. Ketika Sarah dan Abraham mulai melepaskan perkataan, 3 bulan kemudian Sarah hamil. Anda bisa melihat, saudara, 2 proses ini harus jadi satu. Anda tidak bisa ngomong begini, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati. Tetapi Anda tidak pernah mendapatkan vision itu dari Tuhan. Dan vision itu tidak pernah matang. Bagaimana vision itu matang? Itu Bapak Ibu, lihat langit, lihat debu pasir, lihat langit, lihat debu, kuat lihat langit, lihat bintang, lihat debu, jadi kuat. Ketika iman itu bulat, makanya Alkitab bilang begini, iman sebesar biji sesawi, mindahkan gunung. Setelah iman itu digodok sama Tuhan, Tuhan selama 20 tahun berurusan hati dengan iman Abraham. Lalu kemudian Abraham mulai melepaskan perkataan, aku bapak banyak anak, aku bapak banyak anak. Tidak butuh waktu terlalu lama. 3 bulan kemudian keadaan berubah. Saya mau tanya, saudara dan saya prosesnya ada di mana? Seringkali yang membuat lama bukan Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan sendiri tidak ingin berlama-lama sebelum memberikan pertolongan. Tetapi yang membuat lama, karena saudara dan saya up and down, ragu, yakin, ragu lagi, yakin lagi. Tuhan harus terus-menerus berurusan dengan iman saudara. Sampai satu titik, ketika iman saudara sudah matang, kemudian Anda melepaskan perkataan. Tidak pakai lama, 3 bulan kemudian, Sarah hamil. Saudara bisa melihat proses ini. See and speak. Setiap janji yang Tuhan sudah kasih buat saudara adalah ya dan amin. Tapi saya ingin tantang kepada saudara. Di manakah posisi Anda? Ketika Anda 20 tahun, seperti Abraham, terus ragu, terus naik turun. Bu, tapi namanya manusia kan lihat fakta. Lihat fakta kan goyah. Betul. Manakah kuda yang lebih kuat untuk menarik objek di tengah? Kuda yang Anda kasih makan. Kalau kuda yang Anda kasih makan adalah kuda yang di sebelah kanan, maka kuda yang di sebelah kanan akan terus makin kuat. Bagaimana Anda cara kasih makan kuda yang sebelah kanan? Jangan pernah dengerin yang membuat Anda semakin terpuruk dalam iman. Jangan lihat yang mengedonkan iman saudara. Tuhan bilang sama Abraham, lihat bintang, lihat pasir. Look, ra'ah, saat engkau melihat, maka provision, vision akan didukung menjadi provision. Saudara, kasih makan kuda yang benar. Selama ini, kuda apa yang Anda kasih makan? Saya beberapa waktu terakhir ini, soalnya banyak dikirimi orang pertanyaan, yang sebetulnya pertanyaan itu hampir mirip semua. Kenapa Tuhan belum menjawab? Kenapa Tuhan belum memulihkan? Kenapa janji Tuhan belum tergenapi? Mana semua doa, janji-janjinya, nubuatannya bagus-bagus. Saudara dan saya sekarang dalam proses menunggu. Pertanyaannya sederhana, kadang kita tuh segampang itu menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya, selama 20 tahun, apa yang terjadi pada Abraham? Karena Abraham up and down.
Bagaimana mungkin objek yang di tengah bisa nyampe ke kanan atau ke kiri? Kalau kudanya kanan sama kiri tarik-tarikan. Sebentar kuat, yang kanan lebih kuat. Kemudian sebentar lagi down lagi, yang kiri lebih kuat. Nanti sebentar dengar firman, kuat lagi, yang kanan narik sedikit. Baru narik sedikit, dengar berita, yang kiri narik lagi. Baru yang narik, kiri narik lagi, kuat lagi. Gara-gara seorang mendengar kesaksian, dikuatkan lagi. Berarti apa? Dengarkan terus kesaksian. Dengarkan terus firman. Dengarkan terus tentang hal-hal yang ajaib tentang Tuhan. Lihat terus kepada kuasa Tuhan. Lihat terus kepada bintang di langit. Lihat terus kepada debu pasir. Lihat terus kepada kuasa-kuasa Tuhan yang besar. Sampai kapan, Bu? Teruslah perkatakan. Maka vision itu akan menjadi matang, dibuai dengan perkataan mulut saudara. 3 bulan kemudian, Sarah hamil. Jadi saudara sekarang tahu, Bu, saya sudah deklarasi. Kenapa kok enggak terjadi? Ya percuma deklarasi. Aku bapak banyak anak. Aku bapak banyak anak. Tapi dalam hati, beneran gak ya? Ih, kok kayak orang edan, kok kayak orang gila ngomong bapak banyak anak. Aduh, saya bapak banyak anak. Berapa anaknya, Pak? Lah ya itu aku ya enggak ngerti kenapa Tuhan kok kasih aku bapak banyak anak. Padahal jelas-jelas aku ini masih belum punya banyak anak. Saudara, lihat. Enggak bisa. Dua hal ini harus jadi satu. Vision dan perkataan. Penglihatan dan perkataan. Janji Tuhan dan perkataan. Ketika saudara dapat janji Tuhan, saya berdoa, lepaskan deklarasi. Tapi deklarasi harus seimbang, harus bulat, seperti juga dengan perkataan saudara. Amin. Saya mulai mengerti beberapa waktu terakhir ini ya. Kenapa ya Tuhan, saya ini sudah deklarasi, tapi kok belum terjadi? Karena saya jujur Bapak Ibu, selama masa menunggu, selama masa penantian, saya lebih banyak goyah. Dan saya percaya banyak dari anak-anak Tuhan di ruangan Zoom malam hari ini juga ngalamin seperti itu. Jadi Abraham ini menunggu Ishak, itu sebetulnya total bukan 25, tetapi lebih tepatnya 21 years, 21 tahun. Tapi Anda perhatikan, 20 tahunnya kenapa? Bukan Tuhan yang memperlambat, tapi Abraham dan Sarah. Banyak penundaan terjadi, bukan karena Tuhan yang menunda. Dia seorang papa. Mana ada seorang papa kalau bisa membuat anaknya happy. Dia sengaja ngerjain anaknya, sengaja mempermainkan hati anaknya, supaya anaknya itu down, supaya anaknya itu ragu. Firman Tuhan bilang begini, dengan hati orang percaya. Amin. Dengan hati orang percaya. Saudara, ini harus urusan sama hati. Dengan hati, saudara percaya. Percaya, dengan mulut engkau diselamatkan. Tetapi mulut bisa menyelamatkan setelah hati percaya. Alkitab tidak pernah ngomong, dengan hati setengah percaya. Sudah cukup. Mulut akan menyelamatkan. No. Dengan hati percaya tanpa keraguan. Bu, mungkinkah kita percaya penuh tanpa keraguan? Berarti mungkin. Mungkin. Setiap kali Abraham ragu, dia lihat bintang. Setiap kali dia ragu, dia lihat debu pasir. Dan kemudian dia terus berkatakan selama 3 bulan. Aku bapak banyak anak. Tuhan, kalau engkau bisa menaruh bintang sekian banyak, betapa mudahnya bagi engkau menggantungkan satu janin di dalam rahim istriku. Setiap kali muncul keraguan, Abraham berkata, Tuhan, aku bapak banyak anak. Ya, namaku bapak banyak anak. Bagi orang Israel, Bapak Ibu, ketika seorang nama diganti, sebuah nama diganti, itu bukan kayak saudara dan saya gampang ganti nama. Ketika seorang Israel diganti namanya, nama itu betul-betul menjadi jati dirinya mutlak. Jadi ketika Abraham, aku bapak banyak anak, kemana dia berjalan, aku bapak banyak anak.
Anda bayangkan selama 3 bulan, every day, setiap kali dalam 24 jam, 24 kali 7, kali 52 minggu, saudara bisa bayangkan setiap hari Abraham selalu berkata, aku ini bapak banyak anak, aku ini bapak banyak anak, aku ini bapak banyak anak. Langit bisa menceritakan bahwa bintang segitu banyak Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa, apapun yang Tuhan janjikan buat Bapak Ibu, hari ini sederhana. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu praktek. Amin. Saya tidak perlu menerangkan lagi tentang kuasa lidah. Bapak Ibu sudah mendengar banyak khotbah saya tentang kuasa lidah. Karena ada juga orang-orang yang tanya, Bu, saya sudah melakukan deklarasi seperti yang Ibu katakan, tapi kenapa belum terjadi apa-apa? Nah, penyebabnya karena yang di vision-nya. Karena yang di 20 tahunnya penuh dengan keraguan. Jadi dua-duanya harus jalan harmonis. Vision, maka provision akan terjadi. Vision and speaking, memperkatakan, melihat dan memperkatakan. Sinkron. Saudara tidak bisa memperkatakan, tapi Anda ragu. Saudara cuman melihat tok, dapat vision, dapat janji dari Tuhan. Oh, puji Tuhan, aku dapat nubuatan. Nubuatannya keren, luar biasa, nubuatannya dahsyat. Tapi kemudian up down, apalagi belum melihat kenyataan. Saudara, dua-duanya harus jalan. Lihat bintang dan pasir, perkatakan. Lihat bintang dan pasir, hatimu harus bulat. Jangan sampai 20 tahunnya Abraham terulang pada kita. Saya berdoa, jangan sampai 20 tahunnya Abraham berkurang terjadi pada kita. Saudara, kalau dipikir-pikir, Tuhan itu loh ngomong, iman sebesar biji sesawi mindahkan gunung. Berarti kan enggak perlu iman gede-gede. Tapi kenapa enggak jadi? Karena itu keraguan sebesar biji sesawi. Keraguan sedikit membatalkan gunung untuk jadi pindah. Amin. Saya dapat pesan ini untuk saya bagikan buat teman-teman di Zoom malam hari ini. Tuhan bicara, jawab pertanyaan anak-anakku. Cukup banyak banget yang tanya mengenai ini. Kenapa ya? Udah declare kok belum? Nah itu, 20 tahun fail. Atau sebaliknya, Anda yakin, Anda dapat visi, tapi Anda yang tidak memperkatakan. Nggak mungkin. Jadi perkatakan. Visi dan declare. Visi dan declare. Karena ketika Anda declare, itu juga menguatkan vision saudara. Ketika Anda declare, itu Anda dikuatkan oleh iman saudara melalui perkataan yang saudara ucapkan sendiri di mulut saudara, telinga saudara mendengar. Jadi kira-kira seperti itu. Saya berdoa. Seperti Sarah, 3 bulan kemudian, ada banyak miracle terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya berdoa dalam 3 bulan, ada banyak miracle. Saudara udah banyak yang terima janji Tuhan. Banyak. Udah banyak. Saya pikir udah banyak banget. Apalagi teman-teman di Wow, sering bergerak di dalam profetik, pasti banyak sudah. Sekarang mari introspeksi. Apakah ada iman sebesar biji sesawi? Ada iman yang bulat dan matang? Ataukah engkau penuh dengan keraguan? Up, down, up, down. Teruslah perkatakan. Ketika Anda down, perkatakan terus. Karena perkataan saudara akan menguatkan iman kembali. Lihat bintang, lihat pasir. Siang dan malam, komplit. Siang dan malam. Artinya, siang malam jangan biarkan keraguan masuk. Siang malam, kasih makan kuda yang sebelah kanan. Siang malam, kasih makan terus.
kuda yang mengarah ke positif. Maka saya berdoa beberapa bulan dari sekarang, sebelum tahun 2021 selesai, terima dengan percaya. Many of you will get the provision from the vision that you have already. Banyak dari saudara akan menerima penyediaan dari setiap perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Introspeksi. Please introspeksi. Jangan sekedar kita menyalahkan Tuhan. Jangan sekedar kita nuding Tuhan. Tetapi saudara dan saya lebih banyak keraguan. Lebih banyak keraguan. Tapi saya berdoa, kasih makan yang positif. Kasih makan energi yang positif. Terus pagi, siang, sore, malam. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh akan terjadi, declare, kasih makan yang positif, declare, wow, boom, ledakan yang dahsyat terjadi. Amin.